Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini saya sendiri Marlon Revelino Mayor dan saya Alvin Setiadi. Kami akan mempromosikan kantor pos Indonesia sebagai tugas akhir mata kuliah komunikasi bisnis. Ya, pertama di sini kami mengambil perusahaan kantor pos. Jadi tujuan dari perusahaan ini yaitu membangun negara yang lebih berdaya saing dan sejahtera. Visi dari kantor pos yaitu menjadikan operator pos, kurir, logistik, dan penyedia jasa keuangan yang paling kompetitif. Dan misi dari kantor pos adalah bertindak secara efektif untuk mencapai kinerja terbaik. Persyaratan utama untuk mewujudkan visi dan misi dari kantor pos, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Di sini ada 5 hal. Yang pertama, memberikan produk yang relevan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, memberikan pelayanan prima. Yang ketiga, mengoperasikan proses bisnis secara efisien. Yang keempat, membangun solusi teknologi informasi yang prima dan human capital yang handal. Yang terakhir yaitu memperkuat sistem pengendalian internal, tata kelola, dan manajemen risiko untuk mencapai tingkat kematangan yang memadai dan mengamankan pencapaian tujuan perusahaan. Ya, kemudian kantor pos Indonesia sendiri itu termasuk dari BUMN dan ada pedoman yang dipakai di perusahaan BUMN, ada salah satunya yaitu akhlak. Akhlak adalah budaya perusahaan milik negara Indonesia yang diusulkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Makna utama di balik akhlak adalah yaitu yang pertama amanah atau terpercaya, yaitu memegang amanah yang diberikan kepada kita. Yang kedua ada K, yaitu kompeten, merupakan terus belajar dan mengembangkan kemampuan. Yang ketiga ada harmonis atau saling menjaga, yang merupakan menghargai perbedaan dan saling menjaga perasaan satu sama lain. Yang keempat ada setia atau loyal, yaitu berdedikasi untuk mengutamakan kepentingan negara atau nama atau kepentingan. Yang kelima ada A, adaptif, yaitu merupakan terus berinovasi dan semangat dalam menghadapi dan menggerakkan perubahan. Dan yang terakhir ada K, kolaboratif, yaitu membangun korporasi strategis. Halo, saya Terence dari kelompok 5 komunikasi bisnis. Kami juga setelah tadi dijelaskan sama teman-teman saya terkait profil kantor pos dari BUMN, ini kantor pos juga membuat jasa pengiriman, yang mana bisa kita lihat sendiri di sini ada banyak sekali jasa pengiriman yang mereka layani. Yang pertama ada Q9, itu dalam kota yang maksimal dalam 9 jam paket dapat diterima. Berikut ada COD yang melayani bayar di tempat saat pengiriman paket dan diterima lalu langsung dibayar di tempat. Lalu ada Express dokumen, di mana dokumen-dokumen yang penting dikirim dalam waktu yang sangat singkat dan sesuai kebutuhan. Terus ada Express barang. Di dalam Express barang ini juga ada paket reguler, paket cepat, dan lain-lain. Lalu ada kilat khusus, ini terkait pengiriman yang lebih cepat dari hal-hal lain untuk paket-paket tertentu. Dan paket jumbo ekonomi, ini untuk paket-paket yang berskala besar. Lalu ada kiriman luar negeri, IMS, ekspor. Nah, ini untuk pengiriman ke luar negeri. Karena BUMN ini
sudah sangat lama, umurnya ya bisa dibilang sudah bisa skala internasional untuk pengiriman barang. Lalu ada benda pos, jadi ini seperti perangko, meterai dan lain-lain, itu semuanya disediakan di kantor pos juga untuk digunakan dalam aktivitas pengiriman barang atau jasa-jasa kirim mengirim di kantor pos. Ya, nanti berikutnya akan dijelaskan ke teman saya terkait dengan layanan lain untuk kantor pos sendiri. Terima kasih. Hai, nama saya Mikarel Desunekaban, saya dari kelompok komunikasi bisnis kelompok 5. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kantor pos. Selain dari yang dijelaskan oleh teman saya Terence tadi, dalam melakukan pengiriman, penerimaan barang, kantor pos juga menyediakan layanan seperti yang tertera pada banner sebagai berikut. Di mana kantor pos juga menyediakan layanan pembayaran. Kita bisa membayar tagihan seperti PLN, PDAM, setoran pajak dapat dilakukan di kantor pos. Selain itu membayar telepon atau pulsa, mau baik pasca bayar maupun prabayar, kita dapat lakukan di kantor pos. Selain itu membayar cicilan sepeda motor atau mobil dapat dilakukan di kantor pos dengan berbagai seperti perusahaan-perusahaan yang tertera yang ada di banner. Lalu dapat melakukan pembayaran kredit card ketika kita melakukan belanja bulanan menggunakan kredit card, kita dapat melakukan pembayarannya di kantor pos juga. Selain itu untuk melakukan tabungan, pembayaran asuransi, juga membayar tiket untuk ketika kita ingin bepergian ke luar kota menggunakan pesawat maupun menggunakan kereta, kita dapat melakukan pembayaran tiket dan pembelian tiket di kantor pos. Selain itu kita juga dapat melakukan pembayaran parabola atau TV langganan, melakukan pembayaran zakat dan juga melakukan pembayaran online. Sangat luar biasa bukan? Kantor pos dapat memberikan layanan yang banyak yang dapat membantu masyarakat Indonesia untuk dapat melakukan pembayaran dengan mudah dan cepat. Ya, mungkin itu sebagian dari hal yang saya bisa jelaskan mengenai menerima pembayaran yang dapat dilakukan oleh kantor pos Indonesia. Terima kasih.